Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 18. Wanita tua. Devi membuka kamarnya dengan menekuk wajahnya sambil memegang cemilan yang ia bawa dari lantai bawah. Dari mana saja kau? Katanya mengantuk, ujar Ciko. Diamlah, aku lapar, cetus Devi merasa kesal. Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Aku kesal sama wanita tua itu, ucap Devi sambil meletakkan cemilannya di atas meja. Wanita tua? Siapa yang kau maksud? Tanya Ciko. Siapa lagi kalau bukan Fiona? Dia sedang berpesta di bawah bersama teman-temannya. Berani sekali dia bawa orang lain ke sini, ucap Ciko, kemudian berjalan ke arah keluar pintu kamar. Hei, mau kemana kamu? Aku mau pergi melihat wanita tua itu. Kalau begitu aku ikut ya, ucap Devi mengikuti pergerakan Ciko. Ciko dan Devi pun mendatangi Fiona dan teman-temannya. Ciko menatap tajam ke arah Fiona. Apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Ciko tegas kepada mereka. Terlihat beberapa teman Fiona yang mulai mabuk. Si tampan datang. Fiona, ini putramu ya? Ucap salah satu teman Fiona yang kelihatannya sangat mabuk. Oh, hai sayangku, ucap Fiona yang kini juga dalam keadaan setengah mabuk. Pengawal, suruh mereka pergi, teriak Ciko kepada pengawalnya. Kenapa mengusir temanku? Pasti wanita itu yang menyuruhmu. Hei kau gadis kampung, kau yang harusnya keluar dari rumah ini, teriak Fiona. Memangnya kenapa jika aku yang mengadu sama suamiku? Kau kan cuma numpang di sini. Hahaha, Ciko pasti tidak mencintaimu kan? Kau sendiri, memangnya kau cinta dengan ayah Ciko? Kau hanya mencintai hartanya kan? Cetus Devi. Ada apa ini ribut-ribut? Ucap ayah Ciko yang datang karena mendengar keributan. Lihat sayang, aku hanya kumpul bersama teman-temanku, tapi mereka justru menghinaku di depan teman-temanku, ucap Fiona kepada ayah Ciko. Dasar wanita tua, berisik Devi kepada Ciko pelan, namun terdengar oleh Fiona. Lihat sayang, gadis kampung itu mengatakan aku tua, ucap Fiona cemberut. Ciko hanya menatap tajam ke arah mereka. Fiona, sepertinya kami harus pulang, ucap salah satu teman Fiona yang tidak mabuk. Kenapa tidak dari tadi? Ya sudah, pergi sana. Pengawal, bawa mereka keluar, teriak Ciko kepada pengawalnya. Baik tuan, ucap pengawal itu. Teman-teman Fiona pun ditarik paksa oleh pengawal untuk keluar dari mansion. Tolong ayah, ajari dia bersikap di rumah orang, jangan seenaknya, ucap Ciko tegas. Ciko, bagaimanapun dia adalah ibumu sekarang. Stop bilang dia adalah ibuku. Sudah berapa kali aku bilang dia bukan ibuku. Dan mulai hari ini, semua yang istriku katakan, kalian semua harus mengikutinya, tegas Ciko. Tapi dia masih baru di rumah ini, ucap Fiona. Kalian hanya sementara di sini. Memangnya kalian tidak punya tempat tinggal, cetus Ciko datar. Dasar anak kurang ajar. Plak. Seluruh mata kini tertuju kepada Ciko dan ayahnya. Mereka berdua sama-sama kerasnya. Devi hanya terdiam melihat mereka berdua. Apa yang ayah lakukan? Teriak Devi menatap ayah Ciko. Kau berani ya sama aku? Teriak ayah Ciko. Saya sangat menghormati ayah.
sebagai orang tua suamiku, tapi sepertinya Anda tidak pantas untuk dihormati, cetus Devi lalu menggenggam tangan Chiko. Chiko hanya diam, bukan berarti dia lemah, tapi dia masih menghargai Anda sebagai orang tuanya. Chiko pun hanya menatap wajah Devi yang sedang memaki ayahnya. Ayo sayang, kita kembali ke kamar. Aku mengantuk, ucap Devi lalu memeluk lengan Chiko. Ya ayo sayang, ucap Chiko lembut. Ternyata gadis kampung itu tidak bisa diremehkan, gumam ayah Chiko dalam hati. Kini Chiko membawa Devi menuju kamar. Permisi tuan, ucap asisten pribadi Chiko yang menghentikan langkah Chiko saat hendak naik ke kamarnya. Ada apa? Tanya Chiko. Ada masalah tuan. Baiklah, siapkan mobil, kita akan ke sana. Baik tuan. Kini Chiko kembali berjalan bersama dengan Devi. Mau kemana kau malam-malam begini? Ucap Devi pelan. Ada hal yang harus aku bereskan, ucap Chiko datar. Kau harus istirahat dulu, ini sudah malam. Nanti aku istirahat. Kau tetap di mansion ya, jangan kemana-mana. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Chiko pun mengantar Devi sampai ke kamar dan meninggalkan Devi saat sudah terlelap. Ia lalu menyelimuti Devi dengan lembut. Kini Chiko meninggalkan Devi yang tertidur. Besok jika dia ingin keluar, jaga dia. Jangan biarkan dia pergi sendiri, ucap Chiko kepada pengawal. Keesokan harinya, matahari menyinari kediaman Giovanni. Devi terbangun dari tidurnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Devi pun bergegas mandi, lalu setelah itu ia keluar dari kamar menuju ruang makan. Setelah sampai di ruang makan, ternyata sudah ada Fiona dan ayah Chiko di sana yang sedang sarapan. Devi mengabaikan mereka. Giovanni belum pulang ya? Tanya Devi kepada pelayan. Belum Nona, jawab pelayan itu. Baiklah kalau begitu, tolong bawakan sarapan saya ya. Saya ingin sarapan di kamar, ucap Devi kepada pelayan itu. Baik Nona. Maaf Nona, ini ada kiriman dari Tuan buat Nona, ucap salah satu pelayan lainnya kepada Devi. Oh iya, coba sini aku lihat. Devi pun mengambil paket itu, kemudian meletakkannya di atas meja, lalu membukanya. Wah, ucap Devi yang merasa senang kala melihat paket yang berisi berbagai macam cemilan. Simpan ini untuk aku ya, ucap Devi kepada pelayan. Hei, enak saja kamu menyuruh pelayan. Di sini memangnya kamu tidak bisa melakukannya sendiri, teriak Fiona. Maaf ya, Nyonya Fiona yang terhormat. Mood saya sedang baik, jadi jangan merusaknya dengan memulai pertengkaran dengan saya. Dan oh iya, satu lagi, saya bebas melakukan apa yang saya inginkan di mansion ini, ucap Devi kepada Fiona. Terima kasih.